Yeah, you don't really wanna wake the lion. Merah putih in my bloodline, Garuda on the front line. 170 BPM, feel the bass drop, make the ground shake. Fighter jets paint the sky with a sonic boom, leave no trace. Merah putih! Индонезийский авианосец «Гарибальди» будет усилен вертолетами К-52АК. Jika benar kapal induk Giuseppe Garibaldi resmi bergabung dengan TNI AL, maka pertanyaan paling penting bukan sekadar kapal ini bisa apa, tetapi apa yang akan diletakkan di atasnya. Karena dalam doktrin maritim modern, kekuatan kapal induk bukan pada lambungnya, melainkan pada air wing, komposisi udara yang dioperasikan dari dek tersebut. Kapal ini bukan super carrier seperti milik Amerika Serikat, tapi lebih tepat disebut sebagai light aircraft carrier. Dengan kemampuan STOVL dan ski jump, artinya, opsi pesawatnya terbatas. Dan disinilah Indonesia harus berpikir realistis, bukan simbolis. Skenario paling rasional adalah menjadikan Garibaldi sebagai drone carrier. Kandidat utama yang kerap disebut dalam berbagai pembahasan adalah Bayraktar TB3, drone tempur asal Turki yang dirancang untuk beroperasi dari kapal dengan ski jump. Dengan kemampuan pengintaian jarak jauh, patroli maritim, hingga serangan presisi ringan, TB3 dinilai cocok untuk kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Penggunaan drone juga menawarkan biaya operasional yang lebih rendah dibanding jet tempur berawak, sekaligus meminimalkan risiko personel dalam situasi eskalasi. Selain drone, komponen helikopter diperkirakan akan menjadi tulang punggung operasional. Kapal ini, Garibaldi memiliki kapasitas hanggar dan dek yang cukup fleksibel untuk berbagai tipe helikopter, mulai dari anti kapal selam, ASW, patroli maritim, hingga transport dan evakuasi medis. Dalam konteks operasi militer selain perang, OMSP, kapal induk ini berpotensi besar menjadi platform bantuan kemanusiaan, distribusi logistik, dan pusat komando terapung saat terjadi bencana alam. Dengan karakter geografis Indonesia yang rawan gempa dan tsunami, fungsi tersebut dinilai sangat relevan. Wacana penempatan helikopter tempur Rusia di atas DX Giuseppe Garibaldi mulai ramai dibahas di kalangan pengamat pertahanan. Salah satu kandidat yang paling sering disebut adalah Kamov K-52 Kakatran. Varian angkatan laut dari helikopter serang K-52 yang dirancang khusus untuk operasi maritim. K-52K memiliki sejumlah keunggulan yang secara teoritis cocok untuk kapal seperti Garibaldi. Helikopter ini menggunakan sistem rotor koaksikal tanpa baling-baling ekor, membuatnya lebih stabil dalam kondisi angin laut dan lebih efisien untuk operasi di dek terbatas. Selain itu, sayapnya dapat dilipat, begitu pula bilah rotornya, sehingga memudahkan penyimpanan di hanggar kapal. Dari sisi persenjataan, K-52K mampu membawa rudal anti kapal, roket, hingga meriam 30 mm, menjadikannya bukan sekadar helikopter pendukung, melainkan platform serang maritim yang cukup mematikan. Dalam skenario konflik terbatas di wilayah pesisir atau choke point strategis, kehadiran helikopter tempur seperti ini dapat memberikan efek gentar signifikan. Namun, sejumlah analis menilai bahwa keputusan memilih platform Rusia tidaklah sederhana. Faktor interoperabilitas dengan sistem barat yang kemungkinan dipasang saat retrofit oleh galangan seperti Fincantieri menjadi pertimbangan utama. Integrasi avionik, sistem komunikasi, dan data link harus benar-benar kompatibel agar tidak menciptakan hambatan operasional di lapangan. Selain itu, aspek geopolitik juga tidak bisa diabaikan. Pengadaan alutsista Rusia dalam beberapa tahun terakhir kerap menghadapi tantangan terkait sanksi internasional dan sistem pembayaran. Hal ini tentu harus diperhitungkan matang oleh pemerintah dan TNI Angkatan Laut, agar tidak mengganggu kesinambungan logistik dan pemeliharaan jangka panjang. Di sisi lain, jika Indonesia ingin memaksimalkan peran Garibaldi sebagai kapal komando dan platform respons cepat, helikopter tempur maritim memang menjadi elemen penting. Kombinasi antara drone seperti Bayraktar TB3 untuk pengintaian dan helikopter serang berat untuk eksekusi target dapat menciptakan lapisan kemampuan udara yang saling melengkapi. Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai pilihan helikopter tempur untuk Garibaldi. Namun jika opsi Rusia benar-benar dipertimbangkan serius, maka Indonesia bukan hanya sedang menambah satu platform udara, melainkan sedang menentukan arah doktrin operasi kapal induknya ke depan, apakah berbasis drone dan fleksibilitas, atau diperkuat dengan daya pukul keras dari udara laut. Negosiasi teknis dan penyesuaian operasional masih berlangsung.
Yang jelas, keputusan akhir akan menentukan apakah kapal ini menjadi sekadar simbol prestise, atau benar-benar menjadi penguat kekuatan maritim Indonesia di kawasan. Jika drone menjadi tulang punggungnya, itu berarti Indonesia memilih kecerdasan dan pengawasan. Jika helikopter tempur Rusia mengisi deknya, itu berarti Indonesia memilih daya pukul dan deterrence nyata. Jika keduanya dikombinasikan, maka Garibaldi bisa menjadi pusat kendali laut bergerak pertama dalam sejarah modern TNI AL. Namun kekuatan sejati tidak lahir dari besi dan mesin, tapi lahir dari strategi, kesiapan SDM, dan konsistensi politik pertahanan. Kapal induk tanpa doktrin yang jelas hanyalah lambung besar di lautan luas. Tetapi kapal induk dengan visi strategis, bisa mengubah peta kekuatan kawasan. Jayalah Indonesiaku!